Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel saya English with Mr. Slang. Nah, di video kali ini rekan-rekan kita akan membahas tentang TOEIC preparation materials ya, terutama di bagian reading untuk bagian kelima ya. Nah, teman-teman, untuk bagian kelima ini kita kenal dengan incomplete sentences ya. Nah, biasanya yang diteskan di materi ini adalah tentang grammar, tentang kosakata, dan juga tentang language function ya. Nah, teman-teman, untuk tipsnya dalam mengantisipasi bagian ini adalah yang pertama, kita harus pahami materi apa yang diteskan ya. Dengan tahu materi yang diteskan, kita akan lebih mudah untuk mengeliminasi pilihan jawaban atau pilihan yang jelas-jelas salah ya. Baik, untuk mempersingkat kita langsung dengan pembahasan soalnya. Kita lihat di soal nomor 1 ya teman-teman. Ini kalimatnya I bla 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 go to the post office this morning. Ini kalau teman-teman lihat pilihannya, ini sebenarnya materi yang diteskan adalah materi modal auxiliary. Nah teman-teman, kita bisa mengeliminir langsung di antara pilihan-pilihan yang ada. Jadi tidak mungkin kita menggunakan pilihan A ya, karena O itu harus diikuti oleh to. Yang B juga sama, untuk berarti harus itu harus pakai have to. Jadi pilihan A dan B tidak mungkin, jadi langsung dengan dua pilihan yang terakhir antara must dengan used to. Nah, dari konteks kalimat, kalau must itu harus, used to adalah kebiasaan lama ya. Nah, dari konteks arti, maka yang benar adalah yang C ya, jadi harus. Gampang kan teman-teman? Baik, kita lanjut dengan soal nomor 2. I don't think it will rain. However, if it bla 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 bla, turn off the machines. Jadi menurut saya ini tidak akan hujan ya, akan tetapi nah, jika hujan mungkin begitu, matikan mesin. Nah, kita lihat pilihannya. Ini sebenarnya yang diteskan adalah tentang auxiliary verb do dan does ya. Pendeknya kita lihat aja subjek dalam kalimat kedua ini ya. Jadi if it ya, ketika subjeknya if, itu tidak mungkin kita menggunakan pilihan A dan B. Jadi eliminasi pilihan A dan B. Dua pilihan terakhir ini mungkin ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat konteks kalimatnya ya. Ini kalau saya baca tadi kan saya rasa tidak akan hujan, tapi kalau hujan ya matikan mesinnya. Jadi pilihan yang benar adalah C ya. Nomor 3, Ken should have studied harder. He bla 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 the test again. Ini di kalimatnya ini juga menggunakan modal dengan have plus studied ya, yang artinya sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berarti ini pasti penyebabnya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi pilihan, ini kan ada succeeded in artinya sukses, pass itu lulus, fail gagal, rejected ditolak ya. Jadi yang benar adalah gagal ya. Jadi yang C ya. Nomor 4, the black leather jacket bla 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 be harmless. Ini pilihannya itu not, cannot, not must sama not can't ya. Ini juga modal auxiliary yang diteskan. Mana yang harus dieliminasi? Yang jelas itu adalah D dieliminasi karena double negatif. Yang C juga harus dieliminasi. Kenapa? Karena terbalik susunannya. Untuk yang A sama B ini sepertinya mungkin. Tapi yang A ini not tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus ada kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jadi yang benar adalah yang B. Gitu. Oke, kita lanjut dengan slide yang berikutnya di soal nomor 5 ya teman-teman. Ini kita lihat aja soalnya. Ini I bla 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 like to see his daughter right now. Ini sama ya, pilihannya itu semuanya adalah modal auxiliary. Nah, kita lihat dari sisi arti aja. Jadi di sini kalimatnya berarti saya akan melihat anaknya sekarang ya, anak perempuannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris untuk menyatakan akan itu bisa diungkapkan dengan will, bisa shall, bisa would, bisa could ya. Tetapi karena di sini sudah ada like, jadi pilihan yang benar adalah would like gitu, ya.
Karena kalau will tidak mungkin dirangkai dengan like ya, shall juga sama. Jadi would yang benar. Sementara could lebih cocok untuk arti bisa ya. Oke, nomor 6. Kita lihat teman-teman, I'm bla bla bla, would you lend me some money? Ini penggunaan model auxiliary juga, penggunaan would you lend me some money. Jadi maukah Anda meminjamkan saya uang? Nah, pilihannya ini sebenarnya kosakata ya. Ini ada borrow, ada rich, ada broke, ada poor ya. Dalam konteks would you lend me some money artinya yang nanya ini pasti nggak punya uang ya. Bokeh gitu deh ya. Jadi kosakata yang tepat untuk mengisi ini adalah yang tidak punya uang. Bahasa Inggrisnya adalah broke ya. C. Nomor 7, ini I'd rather bla 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 shopping now. Ini kita melihat materi yang diteskan adalah penggunaan I would rather yang aturannya selalu diikuti oleh kata kerja bentuk satu ya. Jadi pilihannya adalah go. Nomor 8, losing interest in her business, Kimberly has recently bla 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 bla. Ini teman-teman kalau kita lihat di sini Kimberly has ya, ada clue has recently. Nah, ini sebenarnya materi yang diteskan itu tenses ya. Nah, karena ada has, jadi kata kerja yang dibutuhkan adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Kata kerja bentuk ketiga yang merupakan model present perfect ya. Jadi yang benar adalah retired ya, has recently retired. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 9 ya. Madeline must be very tired. She is bla 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 on the sofa. Ini teman-teman, ini must be ini menunjukkan sesuatu yang pasti ya. Jadi pasti dia kecapean, pasti dia capek banget. Makanya ini ada jumping, loncat, lying itu berbaring, awake itu bangun, cleaning itu membersihkan. Jadi dari konteks kalimat ini yang paling benar adalah B ya, jadi lying. Nomor 10, here is the application form you bla 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 fill out. Nah teman-teman, ini juga sama mengeteskan model auxiliary ya. Dari sisi arti, ini adalah application form atau form lamaran yang bisa Anda isi. Jadi bisa ini diungkapkan dengan A ya, can. Nomor 11, you bla 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 tell a lie. Teman-teman, kita lihat pilihannya di sini adalah penggunaan had better ya. Jadi aturannya had better itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, dalam bentuk negatif itu not-nya ditaruh setelah kata better ya. Jadi yang bisa dieliminir ini adalah pilihan A ya, karena not-nya harusnya digeser ke belakang ya. Kemudian yang C ini juga salah ya, karena not-nya malah di depan ya. Nah, ini pilihan yang mungkin ini ada dua, had better not sama had better not to ya. Nah, teman-teman, aturannya seperti yang tadi saya sampaikan, had better itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, jadi tanpa to. Jadi pilihan yang benar adalah had better not ya, yang B. Baik, kita lanjutkan dengan slide terakhir untuk nomor 12 sampai 15. Kita lihat di nomor 12 ya. Jadi when he was bla 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 bla, he would sit under his tree. Ini teman-teman, ini sebenarnya kita menjelaskan dengan would ini menunjukkan kebiasaan di masa lalu atau habit ya. Cuman masalahnya di sini pilihannya itu kosakata ya, dari young, youth, childhood sama child ya. Dari sisi jenis katanya, ini tiga pilihan terakhir ini adalah kata benda. Jadi youth itu kepemudaan ya, childhood itu masa kanak-kanak, kemudian child itu anak-anak. Nah, di konteks kalimat ini artinya ketika saya masih muda ya. Jadi pilihannya adalah when he was young ya, ketika dia masih muda. Ini kalau ada yang nanya kenapa tidak child gitu. Kan child juga anak-anak, betul ya, cuman masalahnya kalau kita pakai kata benda child itu sebelum was nanti kita harus membutuhkan artikel e ya. Jadi when he was a child. Oke, kita lanjutkan di nomor 13. Before she died, the old man bla 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 to take a walk with his wife daily.
Nah, teman-teman, ini pilihannya itu semuanya model auxiliary ya, dari use, ought to, might, kemudian should ya. Nah, teman-teman, untuk kebiasaan di masa lampau atau past habit, kita menggunakan used to ya. Jadi yang benar adalah yang A ya. Baik, kita lanjutkan di nomor 14. My sister hopes that you will bla 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 her invitation. Nah, teman-teman, ini kita lihat clue-nya di sini adalah kata will sebelum pilihan yang harus kita pilih. Nah, secara aturan will ini modal auxiliary harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Jadi dua jawaban terakhir C sama D itu dieliminasi ya. Sekarang pilihannya antara A dan B. Nah, kita lihat dari sisi arti, itu accept artinya menerima, sedangkan accepts itu artinya kecuali. Jadi yang benar adalah yang A ya, jadi accept. Nomor 15, so what did he blah 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 her to do this morning? Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini pilihannya adalah kata kerja bentuk pertama semua ya. Jadi ada say, ada tell, ada speak, ada question. Nah, say, tell, speak itu artinya sama, hampir sama, jadi berbicara ya, atau katakan gitu ya. Kemudian question itu artinya bisa pertanyaan, bisa mempertanyakan ya. Nah, ada satu clue di sini adalah her ya. Jadi her dalam kalimat ini adalah objek kalimat ya. Nah, untuk struktur bahasa Inggris ini hanya kata tell yang bisa digabung dengan direct objeknya. Jadi nanti pilihannya adalah what did he tell her to do this morning ya. Kenapa bukan say, kenapa bukan speak, kenapa bukan question ya. Ini strukturnya sedikit berbeda. Ketika saya katakan ke dia, kalau pakai tell nanti I tell her, I told her. Kalau pakai say, nanti tidak bisa I say her, I said her, tapi tambahin to ya. I said to her, itu baru benar. I speak to her, I spoke to her. Cukup jelas ya. Ya, baik, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Ya, terima kasih.